Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam Newsline. Kali ini bersama saya Jessica Wulandari. Dan saya Marcelina Tumundo. Pemirsa, selain 3 berita utama tadi, kami telah siapkan rangkaian informasi yang akan kami mulai dengan trending topik. Kira-kira apa saja yang sedang ramai dibahas oleh warganet? Kita lihat dalam grafik berikut ini pemirsa. Wow, yang pertama ini banyak sekali ya. Terkait dengan hasil pertandingan semalam, Timnas Indonesia U17 menang atas Korea Selatan. 1-0 loh, tadi malam luar biasa ya. Dan kita bisa melihat euforianya seperti apa dari media sosial ya pemirsa. Tapi tidak hanya itu saja, karena pada hari ini kami juga akan membahas terkait dengan arus balik. Pemirsa gimana, udah siap belum untuk kembali bekerja, melakukan kegiatan seperti biasa? Karena sepertinya liburan akan berakhir nih pemirsa. Libur sebentar lagi berakhir, semoga yang masih di jalan ini bisa selamat sampai tujuan. Tapi kami akan hadirkan informasi selengkapnya soal arus balik juga pemirsa dalam Newsline Trending Topik untuk Anda. Terlihat seru banget ya pemirsa bagaimana selebrasi atas kemenangan Indonesia terutama U17 atas Korea Selatan tadi malam. Marcel, kalau kita lihat nih ya tadi malam ini tuh seru banget. Bahkan dari tadi saya juga masih memantau Timnas Indonesia nih media sosialnya. Melihat man of the match Evandra. Iya, ini yang ngegol ya. Iya. Ketika dapat penalti. Nah, pemirsa, ini tentunya menjadi kabar gembira ya untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama para pecinta sepak bola tanah air. Di mana Timnas Indonesia U17 berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 saat melawan Timnas Korea Selatan U17 dalam laga perdana grup C di Piala Asia U17. Tentunya ini menjadi sejarah baru ya bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya bisa mengalahkan Korea Selatan U17 dalam kompetisi resmi. Nah pemirsa, kalau kita ingat pada 3 pertemuan sebelumnya di Piala Asia U17, Indonesia imbang 1 kali dan tumbangnya 2 kali pemirsa. Ini dari Korea Selatan U17. Dan kalau kita lihat nih pemirsa bagaimana pertandingan tadi malam. Jadi kalau pertandingan tadi malam berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal dan sudah seperti yang diprediksi. Kalau Timnas Indonesia lebih banyak bermain bertahan dan juga memanfaatkan peluang serangan balik cepat. Ini ya visualnya pemirsa pertandingan tadi malam antara Indonesia dengan Korea Selatan. Ya, kalau kita lihat juga pemirsa bahwa permainan tadi malam ini dari penguasaan bola memang dikuasai oleh Korea Selatan sebanyak 68% berbanding 32%. Ini secara statistik. Selain itu, Timnas Korsel U17 juga lebih banyak melakukan tembakan ke arah gawang Indonesia. Totalnya ini ada 21 tendangan dan juga 3 tendangan yang on target dari Korsel. Sementara kalau Indonesia hanya melancarkan 5 tendangan dengan 2 diantaranya on target. Tapi Timnas Indonesia U17 bukannya tidak mampu nih mengeluarkan serangan. Dan di menit-menit terakhir kita lihat bahwa handsball yang dilakukan oleh salah satu pemain Korsel ini membuat wasit akhirnya harus menunjuk titik putih. Jadi peluang emas nih bagi Indonesia. Betul, dan kita lihat ya pemirsa, ini adalah cuplikan penalti tadi malam. Ini momen-momennya dan detik-detik gol Indonesia yang dieksekusi oleh Evandra Florasta. Yang mana pemirsa kalau kita lihat nih dia pemirsa nih cuplikannya, Evandra ini menyambar bola tendangan penaltinya yang ditepis oleh kiper lawan. Tapi Evandra ini sukses menjebol gawang Korea Selatan dan juga membuat Indonesia unggul 1-0. Iya, tangkas banget ya. Tadi kalau kita lihat sebetulnya udah berhasil dihalau sama kiper, tapi betul-betul konsentrasinya ini pasti tinggi juga nih melihat ada peluang. Oke, langsung saja ditendang lagi oleh Evandra dan membuahkan hasil. Nah, skor 1-0 ini pemirsa akhirnya bertahan hingga laga usai dan performa solid dari Evandra Florasta juga menjadikan dirinya sebagai man of the match. Tentu saja ya satu-satunya yang berhasil membuahkan gol. Sementara itu pemirsa, kalau kita melihat klasemen sementara di tim grup C lainnya ada Yaman dan juga Afghanistan yang tandingnya juga tadi malam nih pemirsa. Kalau Yaman ini menang 2-0 atas Afghanistan dan ini membuat mereka duduk di puncak klasemen sementara. Indonesia posisinya di kedua klasemen sementara karena selisih jumlah golnya.
Nah, ini ya perolehan hasilnya hingga tadi malam, pemirsa. Ya, kita tentu harapkan Indonesia bisa terus menambah poin ya, mempertahankan posisinya di 2 besar klasemen grup ini pemirsa, supaya bisa lolos juga ke Piala Dunia U17. Nah, kalau semalam itu pertandingan melawan Korea Selatan, kita lihat bagaimana jadwal berikutnya ya, karena Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Timnas Yaman U17 di hari Senin tanggal 7 April 2025. Jamnya sama pemirsa, jam 10 malam waktu Indonesia Barat, jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau itu Indonesia versus Yaman, pemirsa, kita akan melihat ada selanjutnya. Ini pada Jumat 11 April 2025 ada Indonesia versus Afghanistan yang letaknya masih sama, pemirsa, akan bermain di Stadion Prince Abdullah Al Faisal tepatnya pada pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Jadi setelah melawan Korea Selatan dan juga menang 1-0 melawan Korea Selatan, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.